Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan dan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengerjakan soal yang harus diselesaikan gitu. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan soal dari program linear. Nah, di mana perintahnya yaitu selesaikan dengan menggunakan grafik berbantuan fungsi Z dan aljabar. Nah, yang harus kita cari adalah nilai X dan Y, di mana di sana kita juga harus mencari nilai maksimum. Nah, nilai maksimum itu ditentukan dari Z. Nah, Z-nya itu adalah atau Z sama dengan 30X ditambah 20Y. Nah, kemudian ada DP-nya yaitu 6X ditambah 4Y kurang dari 240. Kemudian yang kedua ada 10X ditambah 3Y kurang dari 300. Nah, untuk nilai X dan nilai Y-nya itu sendiri adalah lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, penyelesaian yang pertama saya akan menggunakan grafik berbantuan Z. Nah, karena ini menggunakan berbantuan dari fungsi Z. Nah, ini fungsi Z ini sendiri, maka kita harus mencari sebuah garis yang nantinya dapat menentukan suatu titik maksimum gitu. Nah, garis tersebut akan didapat jika kita menemukan sebuah titik potong yang ada pada persamaan Z ini. Nah, bagaimana cara mencari titik potong dari persamaan Z ini? Nah, kita harus mencari dulu nilai dari Z ini itu berapa gitu. Nilai Z ini berapa gitu untuk sementara. Nah, nilai Z ini kita cari dari KPK ini. Konstanta dari nilai dari yang ini 30 sama 20. Nah, caranya seperti ini. Kalau saya seperti ini, Z didapat dari KPK 30 dan 20. Sebenarnya bisa 60, tapi karena nilainya di sini sudah ratusan, di sini ada 240, ada 300 gitu. Nah, saya juga di sini menggunakan angkanya yang ratusan sehingga mendapatkan 600. 30 kali 20 sama dengan 600 gitu. Nah, akhirnya didapatkan persamaannya yaitu 30X ditambah 20Y sama dengan 600. Nah, kemudian kita tentukan titik potong dari setiap persamaan yang ada, yaitu persamaan yang Z, kemudian yang DP1, kemudian yang DP yang kedua yang ini. Nah, yang pertama ada titik potong dari persamaan yang pertama yaitu 6X ditambah 4Y kurang dari 240 gitu. Nah, kita cari titik potongnya jika nilai jika nilai X-nya sama dengan 0, maka nilainya akan 40. Kemudian jika nilai Y-nya 0, maka jika nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah 60. Kemudian jika nilai Y-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 40 gitu. Nah, didapatkan 0 titik dari persamaan yang pertama yaitu 0,60 dan 40,0. Kemudian dari persamaan yang kedua yaitu 10X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 300. Nah, caranya sama kayak yang tadi, kita misalkan X itu 0 dan misalkan juga Y itu 0, menghasilkan 0,100 dan 30,0. Kemudian persamaan yang terakhir yaitu dari persamaan yang Z yang tadi gitu, garis yang Z. Nah, didapatkan 0,30 dan 20,0. Caranya sama seperti yang tadi. Kemudian setelah kita menemukan titik-titik dari setiap persamaan tersebut, kita coba substitusikan ke grafik yang akan membantu kita menemukan titik maksimum atau titik yang akan kita cari nilai maksimumnya gitu. Nah, grafiknya saya sudah gambar menjadi seperti ini gitu. Nah, saya menggambar yang pertama dulu tadi yang ini, garis yang ini dulu. Dari persamaan yang pertama 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Titiknya adalah 0,60, berarti 0,60 kemudian 40,0. 40,0 gitu. Saya hubungkan garisnya. Kemudian ini karena lebih kecil jadi ke bawah. Karena diarsirnya nanti ke bawah. Kemudian yang kedua dari persamaan 10X ditambah 3Y kurang dari 300. Berarti titiknya adalah 0,100 dan juga 30,0 gitu. Nah, ini garisnya gitu. Kemudian yang terakhir ada dari persamaan yang Z yang ini. Nah,
titiknya ada 0,30 dan 20,0. 0,30 dan 20,0 gitu. Nah, kita hubungkan lagi garisnya. Nah, setelah kita coba arsir gitu ya, didapatkanlah daerah penyelesaiannya itu dari sebelah sini. Nah, kalau setelah kita menemukan gitu, oh daerahnya sebelah sini. Nah, kita kan diminta untuk menentukan titik maksimum. Nah, titik maksimumnya tuh di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, apa di mana gitu kan? Nah, karena kita menggunakan metode dengan bantuan grafik fungsi Z, berarti kita harus menggunakan garis dari persamaan Z yang ini. Nah, yang ini. Jika saya menggunakan penggaris nih, kemudian coba sama saya dimajukan terus sampai ke depan sampai menemukan titik potong yang maksimumnya gitu, yang maksimalnya di mana? Nah, di sini. Nah, akhirnya saya menemukan titik maksimumnya ada di sini gitu. Di sini titik maksimumnya. Nah, karena kita tidak tahu tepatnya ini ada di sebelah mana, ke sebelah kirinya sebelah mana, ini ke bawahnya sebelah mana gitu, titik X dan titik Y-nya tidak tahu gitu tepatnya di mana. Nah, jadi kita bisa mencari sebuah titik ini yang saya namakan dengan titik A dengan melakukan eliminasi dan substitusi persamaan yang ini, perpotongan garis yang ini. Nah, setelah saya lakukan eliminasi dengan cara yang seperti biasa, seperti ini, akhirnya didapatkan nilai X-nya itu adalah 240/11 atau jika didesimalkan menjadi 21,818. Nah, jika ditulis di sini nih, ini ke bawah ke sini, ini adalah di 21,818. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y-nya, ini kan sudah dapat nilai X, kita mencari nilai Y-nya. Kita coba substitusi nilai X kepada persamaan yang ada di yang soal tadi gitu. Nah, di sini saya mensubstitusikan persamaan yang kedua, yang pertama, persamaan yang pertama. Tadi kan sudah diketahui X-nya adalah 240/11. Nah, saya substitusi langsung 6 dikali X-nya diganti dengan 240/11 ditambah 4Y sama dengan 240. Nah, ini dihitung seperti biasa. Saya mendapatkan 1440/11 dari 6 dikali 240/11 itu ditambah dengan 4Y sama dengan 240. Nah, ini kedua ruas kita kurangi dengan negatif 1440/11 gitu. Nah, didapatkan 4Y sama dengan 1200/11. Nah, untuk mendapatkan nilai Y-nya sendiri, kita bagi kedua ruas dengan 4 gitu, dengan angka 4. Nah, sehingga mendapatkan 1200/44. Nah, kalau diperkecil menjadi 300/11 dan kalau didesimalkan menjadi 27,27. Maaf. Nah, jika saya tulis di sini, nah balik lagi ke sini. Di sini adalah ternyata titik di sini adalah 27,27 gitu. Nah, titik A, jadi titik A adalah 21,818 dan 27,27 seperti itu. Nah, kita sudah tahu bahwa titik A ini akan menjadi titik maksimum. Karena tadi setelah menggunakan garis bantuan Z ini yang ditemukan sebagai titik maksimum itu adalah titik A ini. Nah, karena kita diminta untuk mencari nilai maksimum, maka kita substitusikan nilai dari titik A ini, kita substitusikan kepada persamaan maksimum tadi, yaitu yang ini, persamaan maksimumnya 30X ditambah 20Y. Nah, berapa?
Langsung saja disubstitusikan, 30 dikali 240 per 11 ditambah 20 dikali 300 per 11 sama dengan 7.200 per 11 ditambah 6.000 per 11. Nah, kita jumlahkan saja menghasilkan 13.200 per 11. Nah, jika dibagi menghasilkan 1.200. Nah, maka dapat disimpulkan gitu bahwa nilai maksimum dari persoalan yang tadi adalah 1.200. Mungkin itu untuk penjelasan materi penjelasan soal dengan menggunakan metode grafik bantuan Z gitu, fungsi Z. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2 dengan menggunakan metode aljabar. Yang dicari masih sama, yaitu nilai X dan Y, di mana nilai Z-nya adalah 30X ditambah 20Y. Nah, kita akan mencari nilai maksimumnya juga, sama seperti yang tadi. DP-nya sendiri yaitu 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Kemudian yang kedua ada 10X ditambah 3Y kurang dari 300, di mana nilai X dan nilai Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, cara yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan program linear dengan metode aljabar, yaitu kita buat LP standarnya, yaitu dengan mencari nilai X, Y, S1 dan S2. Nah, apa yang dimaksud dengan S1 dan S2? Nah, S1, S2 itu adalah merupakan suatu select variabel dan atau surface variabel. Nah, jadi dengan jika kita menggunakan metode aljabar ini, kita harus mengubah gitu ketidaksamaan setiap kendala yang ada di sini, kita harus ubah menjadi sebuah persamaan dengan memasukkan nilai dari select variabel atau surface variabel itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan select variabel yaitu jika tanda suatu kendala di sini adalah lebih kecil sama dengan, yaitu tandanya seperti ini, atau lebih kurang dari sama dengan seperti ini. Ini namanya select variabel. Nanti kita akan tambahkan select variabel. Nah, sedangkan jika kita akan menambahkan surface variabel, nah maka tanda di sini, tanda kendala di sini bukan kurang dari sama dengan, tetapi lebih dari sama dengan, dan nantinya pun akan berbeda gitu. Apakah kita akan menambahkan atau mengurangkan? Nah, untuk select variabel, nah seperti ini kan kita akan menambahkan select variabel karena di sini fungsi kendalanya bernilai kurang dari sama dengan. Nah, kita akan menambahkan select variabel gitu. Sedangkan jika di sini tandanya lebih dari sama dengan, kita akan mengurangkan atau akan dikurang dengan surface variabel. Nah, misalkan saja seperti ini. Nih, kita kan sudah tulis ya. Cari X, Y, S1 dan S2. Nah, nilai dari Z-nya sendiri kita akan tambahkan dengan surface maupun dengan select variabel karena kita akan mencari nilai maksimumnya gitu. Nah, didapatkan Z sama dengan 30X ditambah 20Y ditambah 0 dikali S1 ditambah 0 kali S2. Nah, maksudnya itu surface variabel dan juga select variabel gitu. Nah, kemudian DP-nya sendiri, tadi fungsi kendalanya ini kita ubah menjadi sebuah persamaan. Nah, sebuah persamaan seperti ini. Nah, jika kita akan menambahkan persamaan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, maka kita harus menambahkan surface variabel atau select variabel. Nah, pada kendala ini kita akan menambahkan select variabel, di mana 6X ditambah 4Y ditambah dengan S1 sama dengan 240. Nah, maksudnya S1 yaitu select variabel yang pertama. Kita akan menggunakan tanda jumlah atau tanda tambah ini karena di sini tandanya kurang dari ya. Nah, sama dengan 240 supaya menjadi persamaan kan ya. Nah, kemudian yang kedua 10X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 300. Sama seperti yang tadi, ini kita menambahkan select variabel gitu karena di sini fungsi kendalanya bernilai kurang dari sama dengan 300 gitu. Nah, di mana nilai dari X itu lebih besar dari 0, kemudian Y-nya juga sama, lebih besar dari 0, S1-nya itu lebih besar dari 0 dan S2-nya lebih besar dari 0. Nah, dari
pengubahan dari fungsi kendala menjadi persamaan, kita mendapatkan dua persamaan. Apa saja? Yaitu 6x ditambah 4y ditambah S1 sama dengan 240. Nah, ini akan menjadi batasan yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, ada 10x ditambah 3y ditambah S2 sama dengan 300. Nah, ini akan menjadi batasan yang kedua nantinya. Kemudian untuk menyelesaikan atau untuk mencari banyaknya pemecahan dasar, untuk mendapatkan nilai optimum, kan kita ingin mengetahui nilai maksimumnya ya. Nah, nilai optimumnya gitu. Kita harus menggunakan kombinasi. Nah, kombinasinya seperti ini. N faktorial dibagi dengan M faktorial dikali dengan N dikurangi M faktorial. Nah, maksudnya K itu kombinasi, yaitu untuk mencari banyaknya pemecahan dasar, untuk mencari sebuah nilai optimum yang kita minta gitu di atas. Kemudian N itu apa? N itu adalah banyaknya dari jumlah variabel yang ada di sini. Di sini ada 4, yaitu X, Y, S1 dan S2. Ada 4 variabel. Kemudian M itu adalah banyaknya persamaan. Nah, kita ketahui kalau di sini tuh hanya ada 2 persamaan. Nah, maka jika disubstitusi menjadi 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 4 dikurangi 2, yaitu 2. Jadinya 2 kali 2 faktorial difaktorialkan. Nah, saya sudah menghasilkan 6 gitu. Nah, jadi ada 6 persamaan dasar yang dapat kita hitung gitu. Kita tentukan batasannya atau mencari titik-titik untuk nilai optimumnya gitu. Nah, ada 6. Yang pertama X sama dengan Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada X sama dengan S1 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ada X sama dengan S2 sama dengan 0. Kemudian yang keempat ada Y sama dengan S1 sama dengan 0. Yang kelima Y sama dengan S2 sama dengan 0. Dan yang terakhir 6, S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Nah, kita semua misalkan dulu atau disubstitusikan nantinya. Jika X-nya 0 gitu, Y-nya 0, S1-nya 0 atau S2-nya 0 gitu. Nah, saya sudah menghitung seperti ini ya, teman-teman. Nah, yang pertama nih, X sama dengan Y sama dengan 0. Nah, jika X dan Y-nya sama dengan 0, nah, maka nilai atau S1 dari batasan yang pertama nih adalah 240. Ini tinggal disubstitusi saja seperti biasa. Kemudian batasan yang kedua, nah, sama seperti yang tadi, disubstitusi saja seperti biasa, mendapatkan nilai S2-nya itu 300. Nah, karena semuanya bernilai positif gitu, tidak ada yang negatif, baik X, Y, S1, S2, mereka tidak ada yang negatif. Nah, maka nilai maksimumnya atau nilai optimumnya dapat kita hitung gitu loh. Kalau misalkan ada yang negatif, itu tidak akan dapat dihitung karena mereka menjadi tidak visible gitu. Nah, setelah dihitung, kita substitusi nilai X-nya tadi 0, Y-nya 0, S1-nya 240, S2-nya 300 gitu. Nah, dihitung menghasilkan 0. Nah, ini artinya pada Z1 tidak ada produksi gitu, karena hanya berangka 0 atau nilainya 0 gitu, tidak ada produksi. Kemudian yang kedua, jika X-nya 0 dan S1-nya 0, kita substitusi ke batasan yang pertama, mendapatkan Y-nya sama dengan 60 dan S2-nya 120. Nah, kita substitusi kembali ke Z-nya gitu, ke nilai maksimumnya berapa. Nah, disubstitusi mendapatkan nilai maksimumnya 1200. Nah, di sini saya sudah tandai ya nilai maks, tapi nanti saya akan jelaskan lagi di akhir. Kemudian yang ketiga gitu, persamaan dasar yang ketiga. Nah, jika X-nya 0 dan S2-nya 0 gitu. Nah, maka batasan yang pertamanya berapa gitu. Ini kan kita belum tahu ya batasan pertamanya berapa. Nah, maka saya mencoba menghitung ke batasan kedua dulu gitu, yaitu menghasilkan nilai Y-nya 100. Nah, di sini kembali lagi saya ke batasan pertama. Kita substitusi nilai Y-nya yaitu 100, menghasilkan S1-nya negatif 160. Oh, ternyata di sini ada nilai negatif. Nah, maka ini tidak visible gitu, sehingga Z3-nya tidak dihitung karena nilai S1-nya sudah negatif gitu. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat juga sama seperti yang ketiga tadi. Nilainya tidak visible. Kenapa? Nih, jika Y-nya sama dengan 0, S1-nya sama dengan 0,
Nah, dari batasan 1 kita mendapatkan nilai X-nya itu 40. Nah, kemudian dari batasan kedua kita mendapatkan S2-nya negatif 100. Di sini ada nilai negatif sehingga tidak visible gitu, dan Z4-nya tidak akan dihitung karena nilainya negatif gitu. Kemudian yang kelima, jika Y sama dengan 0 dan S2-nya sama dengan 0, nah maka batasan yang pertamanya saya menemukan nilai S1, di mana nilai S1-nya itu 60, dan di batasan kedua saya menemukan nilai X yaitu 30. Nah, maka saya substitusi kembali ke nilai Z-nya, nilai maksimumnya, karena mereka ada angka yang mereka semuanya angkanya positif gitu, tidak ada yang negatif. Nah, sehingga jika saya substitusikan ke nilai maksimum, nilainya hanya 900 gitu. Kemudian yang terakhir di persamaan dasar yang terakhir yaitu S1. Jika S1 dan S2-nya sama dengan 0, nah didapatkan batasan dari batasan yang pertama sama batasan kedua. Karena ada kedua-duanya memuat dua variabel, saya melakukan eliminasi dan juga substitusi. Nah, setelah dieliminasi kedua persamaan tersebut, saya mendapatkan nilai X-nya yaitu 240/11 dan disubstitusi mendapatkan nilai Y-nya 300/11. Nah, karena semuanya sama seperti yang sebelumnya bernilai positif, saya hitung kembali nilai maksimumnya di Z6 gitu, yaitu disubstitusi seperti biasa. Mohon maaf, ini belum tertulis ya. Di sini harusnya ini nilai X ya. Nilai X-nya itu yang ini 240/11 gitu. Nah, jika dikalikan gitu, saya sudah mengalikan 30 kali 240/11, hasilnya 7200/11. Yang ini juga sama, dikalikan mendapatkan 6000/11 gitu. Saya jumlahkan keduanya menjadi 13.200/11. Nah, dihitung menghasilkan nilai 1200. Nah, saya tulis di sini maksimum gitu. Nah, jadi karena kita diminta untuk mencari nilai maksimumnya gitu. Nah, saya mendapatkan gitu setelah menganalisis dari semua nilai Z yang saya hitung tadi, ternyata ada dua nilai maksimum, yaitu ada nilai 1200 di titik 240/11, 300/11 dan juga di titik yang tadi, yang ini, di titik yang ini yaitu 0,60. X-nya 0, kemudian Y-nya adalah 60. Ini nilainya 1200 nilai maksimumnya. Kemudian di sini juga ada nilai 1200. Nah, nilainya sama seperti yang tadi, menjadi nilai maksimumnya gitu. Nah, karena nilai maksimumnya ada 2, ini kesimpulan yang saya buat, karena nilai maksimumnya ada 2, maka titik maksimumnya ada pada titik 0,60 dan pada titik 240/11, 300/11 dengan nilai maksimumnya adalah 1200. Nah, ternyata terbukti dengan kita menggunakan metode aljabar ini, dengan menggunakan metode yang tadi, metode grafik dengan bantuan fungsi Z. Nah, kita menemukan hasil yang sama gitu, yaitu nilai optimumnya atau nilai maksimum dari permasalahan ini yaitu adalah 1200. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.